Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan melakukan presentasi untuk matkul komoditi pangan 2 dengan tema karbohidrat, lemak, dan minyak dengan anggota Adam Gianang Radinata, Baik Siti Rahmi Nurulita Fitriani, Fitri Laila Hidayati, lalu Rangga Arya Razaka, Rizka Kairunisa, Nurulaini, Saibatul Mumtahana Ilham. Kita akan mulai dengan tema yang pertama, yaitu karbohidrat. Apa sih karbohidrat itu? Karbohidrat adalah zat sumber gizi yang penting bagi makhluk hidup karena molekulnya menyediakan unsur karbon yang siap digunakan oleh sel. Karbohidrat merupakan salah satu atau beberapa senyawa kimia termasuk gula dan pati. Karbohidrat adalah senyawa sumber energi utama bagi tubuh. Sekitar 80% kalori yang didapatkan tubuh berasal dari karbohidrat. Senyawa karbohidrat menyumbang 70-80% sumber energi untuk aktivitas manusia. Konsumsi rata-rata karbohidrat dalam makanan sekitar 65%, dan energi yang dihasilkan dari metabolisme seluler karbohidrat tersebut akan digunakan untuk metabolisme biomolekul lainnya seperti protein, lemak, dan asam nukleat. Namun, selain sebagai sumber energi utama, karbohidrat juga punya fungsi lain, yaitu yang pertama, membatasi asupan kalori. Bagaimana caranya? Menurut bukti ilmiah, kandungan serat yang tinggi pada makanan yang mengandung karbohidrat kompleks mampu memperpanjang rasa kenyang. Nah, rasa kenyang ini yang dapat membatasi asupan kalori yang masuk bagi tubuh manusia. Kemudian menurunkan resiko penyakit tertentu. Karbohidrat juga mengurangi resiko penyakit. Berdasarkan bukti penelitian mengenai serat pangan dari biji-bijian utuh, diduga mampu menekan risiko jantung, obesitas, diabetes tipe 2, dan menjaga kesehatan organ pencernaan. Sumber karbohidrat yang kaya akan serat pangan antara lain adalah sayur, kentang, atau ubi yang dimasak dengan kulitnya, kemudian biji-bijian utuh, dan juga berperan sebagai penentu indeks glikemik. Apa sih indeks glikemik itu? Indeks glikemik adalah patokan yang menilai seberapa cepat karbohidrat atau gula dalam makanan diserap ke dalam tubuh. Semakin tinggi indeks glikemiknya, maka semakin cepat makanan tersebut meningkatkan kadar gula darah. Sedangkan sebaliknya, jika indeks glikemiknya rendah, maka lambat dicerna tubuh dan tidak membuat gula darah naik. Penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan mengkonsumsi makanan atau minuman dengan indeks glikemik tinggi seperti roti tawar, terus kue manis, coklat, dan minuman ringan yang manis dapat meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Siti Rahmi Nurulita Fitriani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang karbohidrat. Yang pertama yaitu jenis-jenis karbohidrat. Yang pertama ada monosakarida, kedua disakarida, dan ketiga polisakarida. Pembahasan tentang karbohidrat jahat. Karbohidrat jahat adalah karbohidrat yang memiliki kandungan kadar gula yang sangat tinggi namun seratnya rendah, sehingga dapat menaikkan kadar gula darah dan memicu beberapa penyakit. Contohnya adalah pemanis buatan. Kemudian ada karbohidrat baik. Karbohidrat baik adalah karbohidrat kompleks karena memiliki ikatan atau struktur yang panjang sehingga tubuh memerlukan waktu untuk mengurainya sehingga menghasilkan energi yang besar. Contohnya yaitu buah-buahan dan sayuran. Contoh-contoh produk karbohidrat itu seperti roti, oats, nasi putih, kacang-kacangan, jagung, dan lain-lain. Tips memilih karbohidrat. Yang pertama itu pilih karbohidrat utuh, bukan yang disempurnakan. Kemudian ada karbohidrat alami yang berasal dari makanan alami. Kemudian pilih yang berserat tinggi. Untuk penyimpanan karbohidrat,
Setiap makanan yang mengandung karbohidrat memiliki perlakuan yang berbeda tergantung jenisnya. Seperti contohnya itu kentang yang harus disimpan kering pada suhu ruang dapat bertahan lama. Kemudian oats yang disimpan pada wadah yang tepat akan bertahan lama pula. Kondisi nutrisi. Pada dasarnya, manusia akan tetap melakukan aktivitas yang dimana memerlukan energi dalam kegiatannya. Tubuh manusia menyimpan karbohidrat selama 90-120 menit dalam melakukan olahraga intensitas yang tinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Rangga Arya Razaka. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang lemak. Lemak adalah senyawa organik yang tidak bisa larut dalam air, namun larut dalam senyawa pelarut organik nonpolar. Lemak juga adalah sumber energi bagi tubuh, termasuk dalam zat pembangun tubuh dan ikut berperan dalam membangun membran sel dan beberapa organel sel. Namun jumlahnya sangat besar. Fungsi lemak diantara lain yaitu membantu tubuh menyerap vitamin A, D, E sebagai sumber energi bagi tubuh, membantu menyehatkan kulit dan rambut, membuat tubuh tetap hangat, dan melindungi organ tubuh. Meskipun sering menjadi musuh bagi mereka yang menjaga kesehatan dan menurunkan berat badan, bukan berarti tubuh tidak membutuhkan lemak. Justru lemak sangat penting dalam menjaga keseimbangan nutrisi dan kesehatan tubuh. Lemak harus dikonsumsi secara proporsional dan tidak boleh berlebih. Lemak disusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Molekul lemak terdiri dari 4 bagian, yaitu molekul gliserol dan 3 asam lemak. Tersusun atas rantai hidrokarbon dan gugus karbonsil. Lemak sederhana adalah lemak yang disusun oleh trigliserida yang terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak. Contohnya, minyak yang cair pada suhu ruangan. Lemak campuran adalah struktur yang disusun oleh lemak dan senyawa lain yang bukan lemak. Contohnya, fosfolipid yang merupakan gabungan lipid dan fosfat. Senyawa lemak yang dihasilkan dari proses hidrolisis dan proses lipid, contohnya adalah kolesterol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Laila Hidayati akan melanjutkan tentang materi lemak. Ada beberapa jenis lemak yang sehat bahkan dibutuhkan oleh tubuh manusia. Ada juga lemak yang tidak baik untuk tubuh manusia. 1. Lemak jenuh tunggal adalah lemak yang memiliki sifat baik dan dibutuhkan untuk mendukung metabolisme dalam tubuh serta dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Kedua, asam lemak omega 3 adalah lemak yang baik untuk kesehatan otak, menurunkan risiko Alzheimer serta penyakit jantung. Yang ketiga, lemak jenuh adalah lemak yang dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat pada tubuh jika dikonsumsi secara berlebih dan untuk segi manfaat itu biasa saja. Yang keempat ada lemak tak jenuh ganda. Lemak tak jenuh ganda adalah lemak yang dapat mengurangi resiko diabetes tipe 2 dan gangguan jantung serta dapat mencegah kolesterol. Yang kelima, asam lemak omega 6. Asam lemak omega 6 adalah minyak bunga matahari dan minyak jagung. Jika terlalu banyak mengonsumsinya akan mengakibatkan peradangan dan masalah kesehatan lainnya. Yang keenam, lemak trans. Lemak trans adalah jenis lemak yang menyumbat arteri serta berkontribusi untuk merusak kesehatan jantung. Yang ketujuh, lemak trigliserida adalah lemak yang sangat tidak sehat karena dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Selanjutnya, tips memilih lemak. 1. Pilihlah lemak tidak jenuh. 2. Pilihlah makanan yang mengandung omega 3. 3. Dalam menggunakan lemak, jangan digunakan dalam keadaan yang terlalu panas, karena ada lemak trans yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Menyimpan lemak yang baik sesuai dengan jenisnya. 1. Makanan seperti buah-buahan yang mengandung lemak harus disimpan di tempat yang kering dan terhindar dari bau-bauan. Yang kedua, untuk minyak haruslah disimpan dalam wadah kaca dan terhindar dari logam, besi, ataupun tembaga. Dan ketiga, untuk bahan makanan segar seperti ikan harus disimpan dalam freezer.
Namun, ikan harus sudah keadaan bersih dan sebaiknya tidak disimpan lebih dari 3 hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Rizka Herunisa, akan menjelaskan materi selanjutnya tentang minyak. Definisi minyak adalah zat yang mengacu pada semua cairan organik yang tidak dapat larut dalam air namun larut dalam pelarut organik. Mengacu pada produk olahan minyak lainnya. Fungsi minyak nabati yang pertama baik untuk pertumbuhan sel, meningkatkan kekebalan tubuh, mengurangi risiko terkena penyakit. Contoh minyak nabati. Minyak nabati banyak digunakan oleh manusia untuk mengolah makanannya. Ada beberapa minyak nabati yaitu seperti minyak zaitun yang terbuat dari hasil ekstraksi dari buah zaitun, minyak kelapa yang terbuat dari hasil ekstraksi dari buah kelapa, minyak sayur yang merujuk pada semua minyak hasil ekstraksi dari nabati, minyak sunflower adalah hasil ekstraksi dari biji bunga matahari, minyak canola adalah hasil ekstraksi dari biji canola, dan minyak alpukat berasal dari biji alpukat namun tidak mengalami pemurnian. Minyak yang baik adalah yang memiliki karakteristik yang baik, jernih, dan tidak teknik serta tidak terlalu kental juga tidak terlalu cair. Komposisinya bagus, mengandung beberapa vitamin yang dibutuhkan tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Teknik penyimpanan minyak yang baik yaitu pertama, jauhkan dari panas seperti kompor karena dapat menghilangkan antioksidan yang terkandung serta dapat membuat minyak lebih cepat rusak. Penyimpanan direkomendasikan menggunakan botol kaca dan apabila minyak tidak digunakan lebih baik tutup botol. Kondisi nutrisi, minyak biasanya diserap makanan hingga 8-25%. Penyerapan dipengaruhi banyak hal. Pada dasarnya, makanan banyak menyerap minyak jika pengolahan makanan tersebut menggunakan minyak. Contohnya, satu potongan gorengan mengandung 250-400 kalori yang sama saja Anda mengkonsumsi 2 porsi nasi putih. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami. Untuk presentasinya, saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.